Citayam. Citayam? Iya. Citayam kan Depok. Iya, Pak. Iya, Citayam kan Depok. Iya, Pak. Oh. Siapa? Namanya siapa? Ajat Sudrajat. Loh, pemain Persib itu. Iya, Pak. Ya kan? Iya. Dulu pernah main Persib. Iya. Kapan? Dari dulu. Dulu, Iya. waktu nyanyi bareng sama Tikus Endang. Iya. Ayo Pak, bareng Pak. Saya kebetulan mau ke Kerawang Pak. Iya, Pak. Ah, ini duduk. Masih, Pak ya? Ah, sebelah sana Pak. Iya. Miskin lagi, saya dengar udah punya motor dari Kapolres Metro. Baru punya motor jalan kaki. Bapak kan udah dikasih motor. Hah? Kan kemarin dikasih motor. Kan dikasih motor kan? Iya. Nah terus motornya di mana sekarang? Pakai sama anak. Iya, artinya kan Bapak udah kasih motor sama Kapolres Metro. Iya. Iya kan? Udah dikasih motor kan? Iya. Motornya sekarang sama siapa? Sama anak dibawa. Anak yang keberapa? Nomor 2. Nomor 2. Bawa apa? Katanya dia buat ngojek. Oh, pakai ngojek. Iya. Jadi motor yang dari Kapolres Metro buat ngojek. Ngojek. Oh. Bapak ini sehari-harinya jualan es. Es kue, Pak. Es kue. Iya, es jadul. Oh ya, yang pembelinya rata-rata anak sekolah. Sekolah SD. SD. Iya. Nah, emang es kuenya dipakai apa aja bahannya? Bahannya dari ke kiri gua aren, Pak. Hah? Kiri gua aren. Apa gula aren? Iya. Terus Pakai sepuan cap kupu-kupu. apa? Cap kupu-kupu. Spon itu? Iya, cap kupu-kupu. Cap kupu-kupu. Apa itu cap kupu-kupu? Apa makanan? Kayak makanan. Pewarna. Iya. Oh, pewarna makanan cap kupu-kupu. Iya. Beli pewarnanya di mana? Di warung. Warung mana? Di toko-toko. Oh, di toko. Di mana biasa Bapak langganan beli? Di Citayam ada, di mana-mana ada. Oh, Citayam ada, di mana-mana ada ya. Oh, udah lama itu beli yang gitu. Pakai. Tapi saya dihina nih sama orang ini. Dihina gimana? Bejek-bejek ke saya, Pak. Dibecek gimana? Katanya es masuk katanya. Oh, yang ada di video itu. Iya, dibejek-bejek. Bapak jualan waktu itu ke wilayah mana? Ke Kemayoran, Pak. Oh, di Jakarta. Iya. Oh, jauh. Iya. Bapak ke Jakartanya dari Citayam jalan kaki. Naik kereta. Oh, naik kereta. Kalau tanggung gerobaknya? Pakai gembok, Pak. Oh, dipikul. Iya. Oh, jadi pikulannya dibawa. Iya. Oh. Nah, kemudian Bapak jualan di Kemayoran. Iya. Nah, terus? Terus dipanggil sama polisi. Terus? Kata polisi ini es palsu. Oh. Kata saya bukan es palsu, es asli, es kue. Terus? Terus dibejek-bejek sama dia. Dibejek gimana? Dihancurin. Esnya. Iya. Nah, terus? Terus dibuang di muka saya. Apanya? Esnya dibuang di muka saya. Dilemparin? Iya. Dilemparin gitu? Iya. Terus? Terus di muka saya ditonjok apa semuanya, digampar. Kok ada ditonjok segala sih? Iya. Oh, terus? Digampar apa semuanya. Benar. Iya, Pak. Habis itu apa? Saya dihancurin, ada lembek. Oh. Bukan jadi untung, jadi buntung, Pak. Oh, habis itu susah lah ya. Susah, Pak. Terus kaitannya dengan yang anggota polisi apa? Kata gue sih, ini, Pak, diadarin semua. Kenapa? Diadarin semua itu es palsu. Oh, ya pertama Bapak ketemu preman dulu, ketemu anggota polisi dulu. Iya. Enggak, pertamanya ketemu preman dulu apa anggota polisi dulu? Taman dulu. Oh, preman. Terus Habis preman dikasih tahu ini es palsu. ke anggota Polisi anggotanya datang. Nah, terus saya diincar sama preman, ditonjok apa. Oh, Bapak pertama ributnya sama siapa? Sama preman dulu? Di preman. Dia bawa golok, bawa apa semuanya. Ribut sama preman, Iya. kata preman, Bapak es palsu. Es palsu, Pak. Disampaikanlah ke anggota. Babin Kamtibmas di situ. Iya. Terus Bapak disamperin sama anggotanya. Iya. Bapak sudah berapa hari sekarang nggak usaha? Udah 4 hari. 4 hari. Sehari Saya mau nangis, Pak, belum bayaran, belum bayar kontrak. Belum bayaran apa? Bayar sekolah. Bayar sekolah berapa? 1,5 juta, Pak. Kok gede banget? Udah 4 bulan gue bayar. Sebulannya katanya 200. 400. Harus dipastiin dulu, saya yakin bukan sekolah negeri deh. Di negeri. Nggak mungkin, Pak, sekolah negeri SD bayar 200. Nggak mungkin, Pak. SD, nanti saya cek di sekolahnya. Nah, satu bayaran sekolah 200 kali berapa bulan? Udah sebulan, Pak.
Bapak ini 4 bulan apa sebulan sekolahan belum bayarannya? Sebulan. Hah? Sebulan. Berarti 200 dong. Iya. Bukan 1,5 juta. Iya. Jangan ngarang. Gimana? Iya, Pak. Kalau ingin hidup maju harus jujur. Iya, iya, Pak. Kalau kitanya tidak jujur, nanti banyak dapat susah dalam hidupnya. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Udah, jadi Bapak satu belum bayaran sekolah. Iya, Pak. Beras nggak punya. Mampunya, Pak. Saya aja ngutang, beras saya ngutang di warung. Ngutang ke siapa? Sama si Ucok. Berapa utang ke si Ucok? Beras 200. 200.000. Modal jualan spon-spon tuh berapa? Beras sepon sekitar 400, Pak. Sekarang modalnya ada. Enggak ada. Nih Bapak nih, manfaatin. Amin. Makasih, Pak ya. Nah, Aduh, Mau buat Bapak apa itu? Ajat, Bapak Ajat. ini saya Guys, aturin. YouTubeolik semua, kalau kita lihat cuplikan tadi ya. Bayar kontrakan setahun. Awal di mana ini kasus mulai viral, Bapak Ajat sebagai pedagang es gabus, di mana pernah diinterogasi oleh 2 anggota TNI sama Polri ya. Bayar sekolah Saya 200. sempet respect sama beliau, kasihan Iba gitu kan. Karena menurut informasi digital katanya emang esnya itu es beneran, emang layak dikonsumsi, layak dijual kan. Tapi ngelihat sekarang jujur, respect saya hilang. Dan mungkin ratusan juta penduduk Indonesia pun sama. Karena Bapak Ajat ini apa ya? Pertama dia bohong. Kedua dia ini punya karakteristik semacam kayak culas jadinya kalau menurut saya ya. Kayak dikasih hati, minta jantung, minta ampela akhirnya. Itu yang membuat saya jujur jadi nggak respect lagi. Kita lihat lagi cuplikannya guys. Minyak goreng cukup. Iya, Pak. Dan untuk modal dagang, Dagang. nah ini mau saya langsung bayarin ke sekolahnya sama kontrakannya. Iya, Pak. Jangan diambil, kan mau dibayarin langsung. Ya? Iya. Udah. Makasih, Pak ya. Oke, jadi saya kasih 15 juta ya. Iya. Yang ini mau saya bayarin langsung. Iya. Bukan jadi untung, jadi buntung, Pak. Tapi kan sudah jadi untung Bapak dapat motor. Hah? Buat anak. Iya, tapi kan Bapak juga yang dapat. Bapaknya dapat, tapi ini gigit jari buat anak semua. Oh, buat anak semua gigit jari. Bapak mau lapor nggak Mau, penganiayaan? mau, Pak. Tapi kan sudah diperiksa. Apa namanya, makanan Bapak aman katanya. Iya. Premannya yang pakai kacamata itu ya? Iya, buat kacamata. Kacamata hitam kan? Iya. Oh, yang gini-gini pakai kaos kan? Iya. Oh, gitu kan, pakai kaos. Anggota itu juga sudah minta maaf kan, gak ya? Semuanya baru minta maaf sama saya semua. Udah kan? Iya. Anggota Babin, saya lihat tayangannya udah minta maaf kan? Iya, tapi yang premannya belum. Jadi anggota Babinsa udah minta maaf. Iya. Babin Kaptimas sudah minta maaf, Iya. ya kan? Iya. Yang premannya belum. Belum, masuk kabur. Masih kabur, nanti ditangkap. Gampang kalau kabur juga. Pak RW, ini ada titipan dari Pak Gubernur sebesar 10 juta. Tadi ini kebutuhan untuk perbaikan rumah Rutilahu ada sekitar 6.400.000 sekian. Nanti ini saya titip uang 10 juta dan kemudian tadi ada kebutuhan untuk membayar honor tukang. Jadi saya titip 10 juta untuk honor tukang plus kebutuhan bahan bangunan. Mau diterima, mau disaksikan untuk rumah Pak Jajat. Ya, saya serahkan. Ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di podcast Adam Jeep ya. Nah, YouTubeolik semua para Adam Jeep Lover, sebelum kita lanjutkan tentang Alkisah podcast hari ini, informasi yang saya akan publish ya kan. Tetap saya akan mengajak buat YouTubeolik semua, buat para crazy rich, para bilioner, para triliuner. Yuk gabung di grup Adam Jeep ya. Harganya murce kok, dari mulai 9.900. Karena kenapa nih guys? Banyak sekali konten-konten yang tidak akan pernah ada di channel manapun dan di platform manapun. Hanya ada di YouTube channel Adam Jeep ya. Banyak sekali konten-konten yang insya Allah bermanfaat buat kita aplikasikan, buat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya umat manusia punya sejuta
soal kisah problematika yang harus kita selesaikan dengan smart, cari solusinya yang jitu dan cerdas ya. Silakan klik gabung, dan buat para YouTubeolik semua jangan lupa juga dukung channel Adam Jeep melalui super chat, klik super thank, klik gabung di komunitas Adam Jeep. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Yuk kita lanjut lagi. Kita lihat ada Bapak Ajat. Kalau saya perhatikan Bapak Ajat dari mulai viralnya kasus penjual es gabus ya, yang sempat kita lihat ada piti-piti di berbagai platform digital yang diinterogasi oleh aparat kepolisian sama anggota TNI ya, yang akhirnya publik netizen bereaksi hingga semuanya merasa empati, semuanya merasa respect kepada Bapak Ajat. Ini Bapak Ajat ini beliau aslinya orang Betawi ya, katanya yang udah hijrah ke kota Bogor. Cuman saya perhatiin karakteristiknya nih Bapak Ajat ini, mohon maaf ya, menurut analisa saya ini lebih ke kayak licik, kayak culas. Kenapa? Pertama, yang saya hilang respect di mana dia menjelekkan kedua orang tuanya karena merasa dibohongin, karena katanya ya kan tidak dapat warisan dan segala macam. Padahal ternyata warisannya dapat, malah dibelikan rumah, walaupun rumahnya tidak rumah mewah, tidak rumah yang megah, dan tapi ternyata orang tuanya membelikan. Satu itu udah jelas-jelas dikasih oleh Bapak Kapolsek atau Kapolres ya, mohon koreksi, 1 unit motor, masih tidak diakui. Waktu tadi diinterogasi, ngobrol sama Kang Dedi, waktu tadi curhat sama Kang Dedi ya kan, belum lagi uang puluhan juta dan segala macam. Nah, disinilah kesalahan umat manusia. Harusnya dikala dia udah dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang bisa memberikan sebagai wasilah dapat rezeki dia dari orang-orang baik tersebut, harusnya dia jaga kepercayaan, jujur, amanah apa adanya. Ya kan? Akhirnya semua orang-orang baik itu bisa hilang respect nanti. Ya kan? Malah Bapak Ajat sendiri ya bisa dikucilin lingkungan nantinya. Gitu. Udah jelas dapat uang, ngaku-ngaku dia ngontrak padahal punya rumah sendiri. Aduh. Terus masalah biaya anak, katanya sampai jutaan per bulan karena belum dibayar. Padahal mah namanya kita sekolah SD negeri itu udah gratis, udah ditanggung oleh pemerintah. Asli. Ya kan? Pengeluaran apa tiap bulan sampai 200-300. Nah, YouTubeolik semua, kita lanjut ya. Kita lihat lagi Bapak Ajat waktu ngobrol sama KDM dan ditemani oleh Bapak RW-nya. Di situ dibongkar abis. Wow. Bapak Ajat ini setelah dikasih hati minta ampela, minta jantung, minta plus-plus. Bahkan konon katanya minta dibelikan mobil. Waduh, sungguh Bapak Ajat ini sangat tidak tahu diri dan tidak tahu malu ya kan. Orang sudah baik, orang sudah niat tulus menyantuni, membantu beliau, tapi beliau mendadak auto lupa diri dan lupa daratan. Itulah manusia ya kan. Yuk kita lihat cuplikannya guys. Ini siapa? Pak RW. Pak RW. Oh, ini warga Bapak. Iya, Pak. Udah berapa lama sana? Dari tahun 2027. 2027 ya, sekarang Apa coba? Sekarang 2026 gimana? 2007. 2007, 20 tahun ya. 20 tahun kontrak 19 terus. tahun. Hah? 19 tahun, Pak. 19 tahun. Oke. Dari dulu kontrak? Enggak, Pak. Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu, Pak. Oh, Babe bilangnya ngontrak, bohong sih. Be, kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. Iya, Pak. Iya. Jadi Babe itu rumah sendiri? Rumah sendiri, Pak. Tapi hancur rumahnya. Iya. Udah terserah, ntar dulu. Urusan hancur gak hancur, ntar dulu. Iya. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Tanah sendiri, Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya, Dari orang Jombang, Pak. dari orang tuanya. Jombang dia. Berarti dikasih tanah. Rumah, Pak. Rumah. Dia beli rumah dari orang tuanya. Oh.
Babe ngebohong sama saya. Minta maaf, minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000. Rumah, Pak. Padahal dikasih rumah. Tahun 2007 tuh babenya beliin rumah situ. Iya. Berapa harga zaman itu? Zaman itu kurang lebih bangsa 40 juta. Sebentar dulu. kurang lebih sampai 10 juta. Kurang Coba lebih kita lihat tadi ya. dari 40 Dikit-dikit minta maaf sama KDM. Dikit-dikit minta maaf. Bapak Ajat ini kan tidak salah sama KDM. Pak Ajat ini kenapa memperlihatkan pribadi yang tidak baik. Tukang rekayasa omongan, ngebohong. Apalagi kalau saya jujur ya guys, YouTuber semua. Sehebat apapun, secerdas apapun sumber daya manusia, kalau udah berani ngomongin kedua orang tuanya, saya zong langsung. No respect, hilang respect, minus di 1000 kalau perlu. Karena kenapa? Orang tua kita itu yang harus kita banggakan, yang harus kita sanjung, yang harus kita jaga harga dirinya, bukan dijelek. Tapi seolah-olah Bapak aja tadi mau menyangkal. Udah jelas orang tuanya memberikan warisan berbentuk sebuah rumah, itu harusnya bersyukur. Ini malah mencoba untuk mengelak, malah minta maafnya sama KDM. Apa-apaan itu ya Allah. Kalau saya lihat nih, model seperti ini adalah 2007 orang yang gagal dalam pembibitan. setelah diberikan Kasihan lo orang sama tuanya, istrinya tinggal di situ, Pak. udah Sama baik, waktu itu anaknya masih memberikan rezeki semampunya, tiga. malah dihilangkan, seakan-akan tidak dapat. Udah jelas dia punya rumah sendiri, ngaku-ngakunya ngontrak. Ternyata dilalah dia dapat duit puluhan juta dari orang-orang baik yang pingin menyantuninya. Ini saya jujur ngelihat Bapak Ajat itu awalnya saya empati, respect, kasihan gitu loh. Tapi ngelihat karakteristik aslinya seperti ini, aduh, boro-boro saya ibarat kata yang mau ngasih jatuhnya. Jadi kita tuh kayak ilfil jatuhnya kan. Langsung hilang respect. Karena kenapa? Memperlihatkan pribadi yang gak baik. Dari mulai berbohongnya, dari mulai merekayasa, masalah warisan, ngaku-ngaku cuma dikasih 200.000, terus dari bicara pelintat-pelintut bicaranya, manuvernya, bicaranya itu putar sono putar sini, kelihatan dari pupil matanya lebih banyak mencoba untuk membuat sebuah sandiwara dan rekayasa. Itu kan nggak bagus, ya kan? Harusnya disyukuri nikmat, coba amanah, coba jujur. Udah jelas kan dikasih motor tadi, selalu menyangkal, tidak ada yang membantu dan yang lain. Dan kita lihat juga ya, yuk cuplikan di salah satu stasiun televisi swasta, katanya Bapak Ajat malah mengharapkan dikasih mobil. Aduh. Kita lihat cuplikannya ya guys. Karena dia ditinggal, dia usaha itu, Pak, usaha seperti itu. Oke, si babenya itu berarti kan orang Betawi nih, Betawi ya asli. kan? Dia jual rumah lah ya, pindah lah ke Bogor. Babe juga dapat bagian. Enggak, dia dibeliin, Pak, sama orang tuanya di situ. Ya, bahasa saya dapat bagian. Iya. Dapat bagiannya dengan cara dibeliin rumah. Iya. Ya duit jatah dia warisannya, Iya. dibeliin rumah. Sama orang tuanya. Di situ kan? Iya. Di Citayam. Citayam. Ujung Gede. RT 02, Citayam Rawa Panjang. Oh, Rawa Panjang. Maksudnya Kabupaten Bogor. Bogor, Pak. Tapi polseknya Polsek Depok. Iya. Bener nggak? Benar. Oh, gitu. Alhamdulillahnya, ya namanya orang Indonesia tuh tetap ya ada hikmahnya. Tapi Alhamdulillah. jangan fitnah mulu ya. Iya, Pak. Fitnah lagi, fitnah lagi. Ayo paham Pak ya. Iya. Kemarin Kapolres Depok juga menghampiri Pak Sudrajat. Dapat motor katanya Pak ya. Dia mau minta mobil, kata takut mobil. Pengen minta mobil. Mobil buat jalan-jalan dulu aja. Ya, tapi bener kan? Semua itu pasti ada hikmahnya kan? Iya, kan hikmahnya Ya, inilah kan hidup loh, Pak. Bener. kan habis nangis Iya. bahagia. Jadi Bapak mau dapatnya Mau dapat apa? Mobil. Mobil. Iya, takut ini kasih motor. Siapa yang bisa nyetir mobil kan Bapak nggak Bapak bisa nyetir mobil. Kan sama anak nyetirnya. Ya, kalau dikasih mobil tapi Bapak yang nyicil mau? Mau. Aduh ya ampun Bapak Ajat. Kita lihat tadi ya, dia menjadi bintang tamu, diundang di sebuah acara program televisi swasta. Mau mengharapkan mobil. Dikasih motor aja malah motor dipakai oleh anaknya. Oke lah, namanya orang tua sama anak itu wajar-wajar aja. Sekarang mengharapkan dikasih mobil. Maaf, publik udah menilai. Semua sekarang mayoritas hilang respect sama Bapak Ajat ini.
Ya, dari sinilah YouTubeolik semua kita berguru ya, bahwa kejujuran itu mahal. Kalau dinilai itu mungkin bisa lebih di atas puluhan triliun. Jujur apa adanya, agar orang itu juga tulus membantu, mencintai, peduli kepadanya. Bukan ini seperti terkesan dikasih hati, minta jantung, minta ampela. Wah, diborong jadinya kan. Bapak Ajat luar biasa. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Dari setiap konten yang Adam Jeep bahas, kita banyak sekali hikmah, berkahnya yang harus kita ambil ya. Dan dijadikan guru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau negatif jangan kita ambil, tapi kalau positif mari kita bisa mencontohnya. Seperti itu ya YouTubeolik semua. Buat Adam Jeep Lovers, mohon bantu support dan dukungannya agar channel Adam Jeep makin baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share-nya juga. Buat abang-abangku, kakak-kakakku, para crazy rich, para bilioner, para miliarder, bantu channel Adam Jeep. Dengan apa? Dengan membeli super tank, super chat, tanda terima kasih, dan wabil khusus. Yuk gabung di grup Adam Jeep. Banyak sekali konten-konten yang insya Allah bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari, bisa diaplikasikan, bisa kita praktekkan.